warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah ya. Yang namanya manusia nih pasti banyak mendapatkan godaan. Dan bahkan godaan itu datangnya juga saat kita lagi ibadah nih. Terutama lagi sholat. Tapi bukan berarti nih ya. Karena godaan jadi alasan kita untuk makin jauh dari yang namanya sholat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ada kok cara ampun nih untuk mengatasi godaan-godaan itu. Nah hari ini kita bahas nih tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah godaan sholat jangan jadi alasan nggak taat. Wah, dan sebelum kita lanjutkan kita berbincang dengan guru-guru kita. Kita akan melihat terlebih dahulu ada video tayangan viral nih. Sekelompok anak yang sujud freestyle saat sholat berjamaah. Nauzubillah min zalik. Ini dia tayangannya nih. Ini bocil-bocil ini jangan dicontoh ya, buat jamaah Islam itu indah. Ini kita bicara masalah tentang syariat, ini nggak boleh dimain-mainin yang namanya ibadah ini. Jadinya malah dosa besar, bukan begitu bukan? Betul ya? Bukan begitu bukan? Bukan. Gimana sih? Iya. Bukan begitu bukan. Bukan begitu kan? Iya. Ya, nah ini Ustadz Bani nih mau izin nih. Apakah kita dalam sholat nih jika kita mendapatkan gangguan dari orang sekitar dengan sikap atau gerakan yang merusak kekhusyuan sholat kita, sebaiknya kita batalin sholat kita dan kita ingetin orang itu atau kita ya udah deh kita lanjutin aja deh yang dosa kan dia ini. Nah ini gimana penjelasannya mohon izin, tafadhol Ustadz Bani. Terima kasih Mas Fadli, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Yang pertama, mengganggu orang sholat itu kerjaannya setan. Setannya kenceng apa jangan ini? Kenceng dong. Mengganggu orang sholat itu adalah pekerjaannya setan. Maka jangan dilakukan. Untuk ustadznya larinya ke depan, mundak ke sampingnya. Masya Allah. Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Kata Allah, setan itu kerjaannya membuat kita saling berselisih paham, saling bertengkar disebabkan karena judi dan juga minuman keras, dan setan itu mencegah manusia dari ingat kepada Allah dan juga mengganggu manusia dari salat. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan dilakukan mengganggu orang yang salat karena itu adalah perbuatan syaitan. Pertama. Yang kedua, lalu bagaimana Ustadz? Kita lagi sholat nih digangguin. Apakah kita batalkan sholatnya, kita tegur orang itu atau lanjutkan? Kata para ulama, lanjutkan. Jangan biarkan setan mengalahkan kita dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memutuskan sholat kita karena makhluk. Karena kita sedang berhubungan dengan Khalik. Maka jangan mau dikalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Muhammad ayat 33 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wala tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Meskipun ada sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya membatalkan pahalanya, tapi kata Imam Nawawi, orang kalau sudah mulai sholat, meskipun di awal waktu, lalu ada yang mengganggu, haruma alaih, qad'uha, haram untuknya memutus salatnya meskipun masih ada waktu, min ghairi udhrin syar'iyyin, tanpa ada udhur yang syar'i. Apa udhur yang syar'i? Udhur yang syar'i itu misalnya lagi sholat, ada sesuatu yang membahayakan nyawa kita. Itu boleh dibatalkan. Lagi sholat tiba-tiba terjadi gempa yang mengkhawatirkan kalau kita diam nanti runtuh bangunan itu menempa sehingga membahayakan nyawa. Boleh, silahkan. Atau sesuatu yang mengancam dan membahayakan harta kita. Kita sholat, naruh handphone di depan. Ada orang mau ngambil handphone kita, tas kita, atau uang kita, jangan dibiarin. Biarin aja lah, ntar aja dikejarnya, hilang.
nggak apa-apa dikejar. Kalau dia lari terus boleh dibatalkan sholat. Masya Allah. Atau yang ketiga, dibolehkan kita membatalkan sholat kita kalau ada sesuatu yang membahayakan orang lain di dekat kita yang sedang sholat itu dan tidak ada orang yang menolong dan dia butuh pertolongan yang darurat. Misalnya lagi sholat, ada orangnya udah sempoyongan nih, mau jatuh. Pingsan, itu boleh kita tolong dia, kita bawa ke pinggir, itu boleh. Tapi kalau ada orang mengganggu sholat kita, tetap kita fokus kepada Allah. Kalau perlu tunjukkan wajah kita yang agak serem, biar mereka tahu, ini nggak bisa diajak bercanda ini. Jadi jangan dibatalkan karena orang itu. Selesai sholat, silahkan tegur. Bro, ente jangan begitu dong. Orang lagi sholat diganggu, itu kerjaannya setan. Ente jangan jadi orang atau jangan jadi setan yang berkepala hitam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Yang dibilang minal jinnati wanas ya kan. Giliran kita selesai sholat, dia baru sholat yang benar. Nah sekarang kita lanjut lagi Ustadz Syah mau nanya nih. Apakah benar nih? Ya ada lagi nih godaan yang katanya jika berhasil dilewati maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Yaitu kita mampu atau mengerjakan sholat berjamaah di waktu dingin. Mungkin kalau di luar negeri di waktu dingin, kalau di Indonesia waktu hujan badai kali ya. Yang di luarnya becek, nggak ada ojek gitu ya kan. Mohon izin penjelasannya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, Ustaz Bani, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat di dua waktu dingin maka dia akan masuk surga. Dakhala jannah, pasti masuk surga. Ya, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim juga, dan ada tambahan di hadis riwayat Ad-Darimi mengatakan ternyata salat al-bardain, salat di dua waktu dingin adalah salat subuh dan salat asar. Jadi siapa yang menjaga dua salat ini, salat subuh dan salat asar berjamaah, maka dia dipastikan masuk surga oleh baginda Nabi SAW. Loh kok kenapa enggak 5 waktu Ustaz? Kok cuma 2 waktu yang disebutkan Nabi Shalal Bardain, 2 waktu dingin ini? Karena ternyata siapa yang mampu menjaga 2 waktu ini, dia mudah untuk datang ke masjid salat asar, dia mudah untuk datang ke masjid salat subuh, dipastikan mudah ke masjid salat maghrib, dipastikan mudah ke masjid untuk salat zuhur, dipastikan mudah ke masjid untuk salat isya. Kalau dia sudah mampu dengan istiqamah menjaga 2 salat ini di masjid berjamaah. Shalal bardain yaitu salat subuh dan juga salat asar. Maka dipastikan masuk surga. Dan juga disebutkan di riwayat yang lain bahwa siapa yang salat di 2 waktu dingin ini, salat subuh dan salat asar berjamaah, maka juga dihindarkan daripada api neraka. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Ini berkaitan dengan ayat yang ada dalam Al-Quran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga yang namanya salat kita, wabil khusus salatil wusta. Menurut para mufassir, maka yang disebut salatil wusta itu adalah salat asar. Nah, teman-teman sekalian, kalau memang teman-teman baru belajar gimana ya Ustaz ya biar saya mulai untuk salat berjamaah, cobain deh 2 salat ini. Salat bardain, salat di waktu males-malesnya. Bardain itu dingin. Dingin itu waktu istirahat. Waktu istirahat enak-enaknya tidur malam diganggu oleh salat subuh. Enak-enaknya tidur siang diganggu oleh salat asar. Maka kalau 2 ini diperjuangkan, diistiqomahkan, maka insya Allah akan mudah untuk melangkahkan kaki di salat-salat yang lainnya. Biasanya juga kalau salat asar yang kepotong waktunya adalah waktu kesibukan kita. Atau mungkin ada yang masih dalam keadaan perjalanan. Atau mungkin masih dalam keadaan terjebak macet. Nah, kalau kita istiqomahkan, kalau kita untuk mencoba bersikeras dengan diri kita, janji Rasulullah SAW, dakhalal jannah, pasti masuk surga orang yang salat di waktu dingin. Adapun tadi yang ditanyakan Mas Fadli, mungkin yang dikatakan badai, mungkin dikatakan ini juga termasuk diantaranya. Namun jika dikatakan itu ada rukhsah dari agama kita. Kalau ada badai, ada cuaca buruk, maka sallu fi buyutikum, ya, ala sallu fir rihal. Bahkan kita boleh, muazzin itu mengatakan bahwasanya silahkan sholat di rumah-rumah kalian, silahkan sholat di tempat-tempat kalian jikalau ada musibah atau cuaca buruk. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Tapi gini nih Ustaz Syam nih. Siap, Mas Fadli. Kita kan tahu nih salat bulan Ramadan ini semua setan dibelenggu. Ya. Tapi apakah Ramadan ini udah pasti salat kita lancar tanpa gangguan? Ya. Kalau nggak ada gangguan,
Kenapa banyak orang yang kita lihat ya, mungkin ada yang sholat tapi nggak puasa, ada yang puasanya bagus tapi nggak sholat. Kenapa tuh Ustadz Syam? Itu meherantong kak gusaring, kamayan jo. Hah? Karena ternyata sudah dibelenggu setan tapi masih ada tonjit orang tidak sembahyang, tidak mau potong puasa. Coba, Ih. translator mau izin dijawab translator. Makoy. Si Makoy. tengah-tengah na, Enggak, nareku engka Thomas sempajang. kelar-kelar. Makasih na pau den re Ustaz Bani. Oh, iya. Pada ke silu tu Roaming, saya ada sebelah roaming. Ntar kita bahas deh. Ya udah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan lagi karena sekarang kita mau cari dulu bahasa Indonesianya setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.